Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ingin menyampaikan bahwa hasil Timnas Putri sangat luar biasa ya. Sejak kita ikut AFF atau dibentuknya kompetisi AFF itu kita tidak pernah masuk ranking terhormat. Dan kemarin ya itu menjadi juara yang sudah lama ditunggu-tunggu. Memang banyak pihak ya, tapi kan Malaysia, Thailand, Filipina belum main. Ya kita kan melihat kalau mau naik kelas itu ada stratanya. Ya memang kebetulan untuk kompetisi putri itu ya ada 2 strata hari ini. Dan kita bisa lihat waktu lawan Kambodia juga kan sebenarnya ranking SEA Games juga cukup bagus kemarin. Dan terakhir kita bisa juara. Dan mungkin teman-teman media juga mesti ingat pembentukan Timnas Putri ini kan waktunya baru setahun lebih. Ketika kita uji coba, lalu bikin training jangka panjang dan lain-lain. Dan memberanikan diri, ya kan, main sama Belanda yang ranking besar di putri dunia, ya kita coba. Dan confidence levelnya ada. Dan kemarin diperkuat ada mungkin 3 yang usia 15 tahun, ada 3 yang 17 tahun, lalu ada yang umur 20-an, dan tentu ada beberapa yang di atas 21. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka, untuk bulan Januari ke depan kita coba buat training center lagi jangka panjang supaya kalau nanti ada kejuaraan mungkin namanya ASEAN Cup atau apa seperti AFF, nanti kan mungkin ada 6 negara termasuk Filipina, Thailand, Malaysia, paling enggak Filipina, Thailand, Vietnam, paling tidak mereka lebih siap lagi karena memang usianya muda dan ini tim yang memang mungkin pengalamannya masih jauh gitu. Kalau sampai kejuaraannya bulan Juli saya rasa tepat tahun depan, nanti kita lihat, makanya 6 bulan ini kita lakukan persiapan. Tadi juga disampaikan ketika ada acara di Istana, Pak Prabowo sampaikan, Pak Erik, dana yang saya bantu PSSI mungkin nanti sebagian akan cair bulan Januari. Artinya untuk persiapan U17, U20 di Piala Asia paling tidak kita sudah punya juga pendanaan cash flow untuk mempersiapkan training camp dan lain-lain. Ini sesuatu yang menggembirakan. Tadi saya bilang terima kasih Bapak. Dan dana besarnya yang nilainya nanti 200 lebih nanti akan diturunkan bertahap. Tapi mohon teman-teman media ingat bahwa PSSI itu bukan 100% dari pemerintah ya. Bahwa kita juga sudah mengumpulkan dana hampir 400 miliar buat tahun depan. Tetapi kan tentu flow keuangannya bertahap. Nggak bisa semuanya cair Januari, Februari, sedangkan programnya itu setahun. Lainnya kemarin kita menurunkan tim muda yang usianya 20,5, mungkin 20,5, 20,9 yang termuda di Asia Tenggara. Ya memang kembali kalau kita mau konsisten prestasi ya kita harus terus regenerasi. Apalagi di Liga saya mengucapkan terima kasih, klub-klub juga sudah menerapkan usia U22 itu harus main 45 menit. Ya U23. Lalu di Liga 2 pun kita terapkan U21-nya. Jadi memang ini berjenjang. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang. Yang dari Elite Pro Academy, dari Liga 2, Liga 1, ataupun beberapa pemain yang memang masih umurnya sesuai yang bisa dilibatkan. Walaupun kemarin saya lihat Coach Sintayong masih memanggil pemain seperti Asnawi, Arhan, yaitu pilihan pelatih, ya. Dan kita lihat memang cukup berat persaingannya di AFF. Tapi ini kan kembali
walaupun kita tidak punya target, ya kita harus berikan yang terbaik. Ya, dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, ya. Mereka juga bermain kemarin ngotot, yang akhirnya menang 1-0. Dan ini juga perlu dicatat untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Dan sepertinya AFF juga ada kejuaraan U23 nanti di bulan Juli tahun depan. Yang kalau tidak salah juga kita sedang memperpose kita jadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik. Karena saya yakin membuat tim yang konsisten ya dengan prestasi yang juga baik, ya memang program PSSI-nya harus baik, ya pemainnya baik, pelatihnya baik, sehingga kita bisa berkoordinasi menjadi sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten seperti yang diharapkan. Dan saya mengucapkan terima kasih dari pihak swasta yang memberikan pendanaan, pemerintah, supporter, ya kemarin saya dengar laporan game lawan Laos sama Filipina juga sold out. Jadi kan istilahnya ya ini ada pendanaan dari masyarakat juga yang bisa dibantu. Jadi mungkin itu sementara buat sepak bola. Mungkin ada pertanyaan? Pak Erik, ini kan kemarin menangnya 1-0 ya Pak lawan Myanmar. Ada evaluasi khusus nggak dari Pak Erik kepada tim? Lalu juga ini Pak Sumaji bilang akan melayangkan surat karena banyak pemain Myanmar yang kasar gitu ketika pertandingan kemarin. Ada tanggapan soal ini Pak? Ya kembali dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang sepertinya tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Winston untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik gitu. Dan saya rasa AFF banyak berubah. Jadi kita harapkan juga kejadian-kejadian kemarin ini hanya sebuah kejadian situasional saja, tetapi kita harus memprotek masa depan pemain-pemain kita. Ya Marcelino masih umur 20, salah satu bintang. Kemarin Arhan Kakak juga itu umur 17 yang kakinya terlalu tinggi, salah satu pemain dari Myanmar akhirnya ada luka di mukanya. Saya minta fotonya tadi malam. Hal-hal seperti ini ya kita harus juga memastikan perlindungan untuk pemain-pemain kita karena memang ini aset untuk regenerasi tim masa depan kita gitu. Cukup? Ya tadi saya selalu kalau menerima tim ingin yang terbaik. Ya, walaupun ini bagian dari program. Gitu kan? Ya, apakah untuk AFF ataukah nanti
AFF U23 itu kan tapi ujungnya SEA Games. Ya, dan memang ada bicara loh, tapi kan nanti poinnya berkurang ya. Kembali kan kita memang targetnya masuk ke 100 nanti ke depan gitu. Terkait dengan pimpinan-pimpinan federasi sepak bola yang ada di ASEAN, untuk melihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu ada nggak sih Pak? Contoh kayak pimpinan federasi sepak bola Thailand yang kita sama mereka itu kayak selalu dibantu-bantukan. Ya. Mereka melihat kita sekarang bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat memang Indonesia ini sekarang sangat menakutkan, tidak hanya untuk Asia Tenggara tapi juga untuk Asia. Dan kalau kemarin saya dengar dan saya juga dapat dikirim beberapa teman dari Malaysia, ada sebuah berita di Straits Times bahwa Malaysia bersama pemerintah dan kerajaan akan mendorong persepak bolaan lebih baik dari Indonesia. Ya, bahkan ada pelatih-pelatih kelas dunia dari Eropa yang disebutkan kemarin di New Straits Times, nanti lihat aja. Nah, hal ini juga ya bagian ya memacu kita, karena kalau kita berpuas diri dengan prestasi hari ini, nanti 5 tahun lagi salaman sama saya pasti ketinggalan lagi. Gitu. Jadi pasti ketinggalan. Karena itu saya mendorong PSSI, ya, Asprof, tim nasional, liga harus terus meningkatkan daripada targetnya, manajemennya. Bahkan kemarin kita juga mengontrak Mr. Ogawa untuk 3 tahun ke depan, karena Liga 1 sekarang baik, tetapi Liga 2 itu kemarin saya dapat alert juga, sepertinya ada dicurigai ya, jangan bilang ada ya. Dicurigai sepertinya ada beberapa pertandingan kok antara yang ada diperkirakan hasilnya tepat. Nah, kemarin saya dapat dari sistem yang kita kerjasama sama FIFA. Nah, tapi saya nggak mau menuduh dulu. Nah, karena itu kenapa Ogawa ini kita kontrak untuk ke depan juga memperbaiki Liga 2. Ya, dan Liga 2 dengan sistem VAR. Nah, Liga 3 dan 4 kita mau amatir supaya bagaimana ya perserikatan juga bisa bangkit lagi ke depan. Tapi ada juga yang klub industri, yaitu Liga 1, Liga 2. Ini yang kita sedang dorong dan sedang dibicarakan di Exco. Bisa dibilang begitu, tapi kita tidak bisa berpuas diri. Tadi saya sampaikan Pak Presiden tadi habis rapat di istana, Pak Erik, program-program dijalankan untuk bulan Januari. Ini ada dana yang akan dicarikan sebagian, walaupun saya tahu dari swasta juga ada. Tadi Pak Menpora langsung samperin saya, ini siap dananya. Ya memang kita akan coba tidak hanya tim putri untuk TC 6 bulan, tetapi juga yang U17, U20 untuk persiapan Asia Cup. Ya karena ini kan pertama kali kita masuk dalam jajaran Asia Cup, di mana U17, U20, U23 dan nasional timnya itu senior masuk. Dan kita satu-satu negara di Asia Tenggara yang mungkin masuk seluruh kategori. Tetapi kalau di Asia kalau nggak salah ada 9 negara selain Jepang, Saudi, kalau tidak salah saya lupa detailnya gitu. Cukup? Total dananya berapa Pak yang dari Pak Presiden? Total dananya kan Pak? Totalnya 227, mungkin Januari Februari bisa 25. Tadi Bu Menkyu juga senang, ya Bu Menkyu kan ngelihat tim sepak bolanya wanita menang ya senang juga lah Bu Menkyu gitu. Ya jadi tetapi ini bukan dana total PSSI ya. Karena kita juga mengandalkan daripada dana dari private sector. Yang totalnya untuk seluruh program ini 500 sampai 600 miliar. Yang 70-80% itu untuk timnas. Ya U17, U20, perempuan, U23 senior, dan hasilnya hari ini terbukti kalau programnya benar,
ya tidak aneh-aneh, transparan, nah hasilnya ada. Tidak ada pemain titipan, ya kan, pelatihnya baik, pemainnya baik. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau hanya pelatihnya baik, nggak mungkin. Atau saya ngelihat hanya pemainnya baik, nggak mungkin. Terus PSSI nggak punya program baik, nggak mungkin. Jadi ini harus menjadi 3 kesatuan.